Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program pelayanan kabar sukacita. Dan hari ini saudara, saya ingin bagikan satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 4. Ini pastilah menjadi ayat hafalan buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan hati daripada Raja Daud yang bagaimana dia merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun saudara, kalau kita membaca ayat ini, Daud menyatakan bahwa secara manusia dia mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit. Lembah kekelaman itu menceritakan tentang bagaimana dia dalam kondisi bahaya, ancaman-ancaman yang begitu kuat menekan dalam kehidupannya. Namun saudara, kenyataan yang terjadi saudara, ketika dia berjalan dengan Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, ada penghiburan daripada Tuhan. Nah saudara, ini juga harusnya menjadi bagian saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenyataan hidup bahwa kesulitan akan terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan. Bahkan hari-hari ini kita mungkin mendengar isu-isu yang negatif di luar sana, yang berkata bahwa dunia nantinya akan seperti ini, keadaan ke depan nantinya seperti ini, kondisi sulit-sulit, hal-hal yang sulit yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang saudara. Namun percayalah saudara, saya ingin jelaskan, menyampaikan pada saya saudara pada malam hari ini bahwa ketika saudara berjalan dengan Tuhan, ketika Tuhan menyertai kehidupanmu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup saya dan saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap akan diberkati oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara berhadapan dengan kondisi tekanan ekonomi yang berat hari-hari ini, sakit penyakit yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupanmu, dan sepertinya sudah tidak ada harapan. Mungkin ada vonis dari dokter yang mengatakan bahwa saudara tidak bisa lagi sembuh. Tapi percayalah saudara, kalau saudara berjalan dengan Tuhan, mengandalkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyaknya persoalan-persoalan dunia, kita tidak akan pernah lepas yang namanya persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang terjadi, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan di tengah-tengah pelayanan. Tapi ingatlah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sekalipun ada begitu banyak ancaman-ancaman yang terjadi, ada begitu banyak kekhawatiran dunia yang silih berganti dan datang dalam kehidupan saudara-saudara, percayalah kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan pasti akan memberikan penghiburan, Tuhan pasti akan memberikan perlindungan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban dalam kehidupan saudara, Tuhan pasti akan memberi berkat, Tuhan pasti akan memberikan mujizat dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan putus asa, sekalipun kondisi itu terlalu sulit untuk saudara hadapi. Jangan putus asa, andalkan dirimu kepada Tuhan, taruhkan harapanmu kepada Tuhan. Biarlah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Datang berdoa kepada Tuhan, datang meminta kepada Tuhan, mohon berkat daripada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Dan kita pasti akan melihat cara Tuhan yang luar biasa, cara Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya saudara, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan. Dan engkau dan saya pasti akan melihat berkat-berkat itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Penyertaan Tuhan itu sempurna, percayalah, Tuhan pasti akan menolong saya saudara. Tadi sekiranya memberkati renungan ini, dan biarlah jadi berkat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan ini. Percayalah, penyertaan Tuhan sempurna bagi saya dan saudara. Sampai jumpa kembali dalam program pelayanan kabar sukacita yang lain. Shalom.